Hai Sobat Unggul UMJ, dalam pertemuan kali ini kita akan mengulas mengenai kebijakan tarif resiprokal yang dikenai oleh pemerintah Amerika Serikat kepada banyak negara di seluruh dunia ya. Perkenalkan, saya dengan Abdul Rahman, dosen dari Prodi Ilmu Administrasi FISIP UMJ. Gitu ya. Kita akan mengulas pertama apa sih kebijakan tarif resiprokal itu. Kebijakan tarif resiprokal itu merupakan kebijakan yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, kepada hampir seluruh mitra dagang mereka di seluruh dunia, termasuk Indonesia, China, Kanada, dan negara-negara lainnya dengan basis tarif dasar 10%. Tapi dalam kenyataannya itu bisa berkembang menjadi sekian persen ya lonjakannya gitu. Karena kenapa? Karena dalam hal ini Donald Trump itu ingin mengikis defisit neraca perdagangan antara Amerika Serikat dan negara-negara lainnya di dunia. Nah, Sobat Unggul UMJ, apa sih yang membuat kebijakan tarif resiprokal ini dianggap kontroversial? Pertama, kebijakan ini itu tidak didasarkan pada asas keadilan tarif, di mana kalau sebuah negara itu menetapkan tarif impor sebesar misalnya Indonesia hampir 20%, seharusnya Amerika Serikat juga menetapkan tarif yang sama, tapi secara kenyataan tidak gitu ya. Di Indonesia sendiri dikenakan tarif sebesar 34%, di mana di sana terdapat defisit sebesar 14%. Ya, artinya nilai tersebut jauh lebih tinggi dibanding dengan tarif yang Indonesia kenakan terhadap barang-barang dari Amerika Serikat. Yang kedua, yang membuat kebijakan tersebut kontroversial adalah kebijakan tersebut dibuat dengan angka yang terlampau tinggi gitu ya. Jadi dalam hal tadi Indonesia itu ada defisit sebesar 14%, dan tidak kalah juga banyak negara lain yang dikenakan tarif impor yang jauh lebih tinggi ya daripada Indonesia, seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina, Kamboja itu dikenakan sebesar 40%-an ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kebijakan ini dianggap kontroversial karena diambil di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang sangat tidak pasti dan kondisi ekonomi global yang trennya cenderung melambat. Nah, berikutnya apa sih dampak dari kebijakan tarif resiprokal ini? Yang pertama, dampaknya tentu saja ada respon dari para pelaku ekonomi secara global. Kita bisa melihat pasar saham di seluruh belahan dunia itu mengalami depresiasi atau kejatuhan. Misalnya seperti bursa Jepang yang jatuh 8-9%, kemudian Kanada yang jatuh 10%, dan negara-negara lain yang bahkan kejatuhannya itu bisa sampai 12-13%, seperti negara-negara seperti Meksiko, ya, seperti juga Spanyol, dan negara-negara lainnya. Nah, dampak yang kedua tentu saja ini menimbulkan perubahan geopolitik yang cukup signifikan ya. Jadi tidak ada lagi sekarang kepastian mitra suatu negara dengan mitra negara yang lainnya. Bahkan Amerika Serikat sendiri yang notabene adalah negara anggota WTO itu tidak lagi bisa secara otomatis itu dikatakan berserikat ya, atau berkolaborasi atau kerjasama erat dengan negara-negara WTO lainnya ya. Sekarang semua negara itu akan berusaha beradaptasi untuk merespon kebijakan tarif resiprokalnya Donald Trump. Nah, yang ketiga apalagi sih dampaknya? Yang ketiga, dampak dari kebijakan ini tentu saja ada situasi yang memanas dari sisi politik dan ekonomi. Dan buktinya adalah Cina segera merespon dengan balasan tarif yang dikenakan kepada Amerika Serikat ya, dengan jumlah sebesar 84%. Nah, sekarang setelah kita tahu isi dari kebijakan tarif resiprokal ini, apa sih langkah pemerintah Indonesia untuk merespon hal ini? Yang pertama, beberapa waktu yang lalu pemerintah Indonesia menanggapinya dengan akan melakukan negosiasi. Saya pikir itu hal yang cukup tepat. Nah, namun negosiasi ini sebaiknya juga diikuti oleh langkah yang aktif. Apa langkah yang aktif tersebut? Yaitu Indonesia, kami sarankan untuk memperluas cakupan ekspor atas produk-produk unggulan atau komoditas yang selama ini dominan dikirim ke Amerika Serikat, seperti produk perikanan, seperti produk berupa tekstil gitu ya. Nah, itu kita mesti membuka ceruk market yang baru ya ke negara-negara yang potensial seperti India, Kanada,
Brazil, dan negara-negara yang relatif berpenduduk besar juga gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya pikir yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memperkuat aliansi kerjasama dengan negara-negara BRICS ya, seperti Brazil, Rusia, China, dan lain-lain, dan menyepakati untuk pengurangan penggunaan dolar di dalam transaksi perdagangan. Nah, yang ketiga yang bisa dilakukan sama pemerintah Indonesia adalah mendiversifikasi produk ekspor. Jadi tidak hanya tergantung kepada komoditas seperti sawit, kemudian batu bara dan komoditas yang lain, tapi juga barang yang bernilai jual lebih tinggi ya. Jadi tidak hanya produk mentah, tapi juga diolah menjadi barang yang bernilai jual lebih tinggi, sehingga benefit yang diterima dari perdagangan ekspor itu secara nilai lebih besar. Saya pikir itu Sobat Tunggul, ulasan kita terkait dengan kebijakan tarif resiprokal ini. Semoga perang dagang yang timbul dalam skala global akibat tarif resiprokal ini tidak berdampak luas, dan pemerintah Indonesia itu bisa responsif dan solutif ya untuk merespon kebijakan tarif resiprokal dari Donald Trump. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.